Terus Nabi sampaikan, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Kalau sekiranya seorang suami minta dilayani sekalipun ketika itu keadaan seorang istri sedang berada di atas pelana untanya, sedang berada di atas pelana kudanya, kendaraannya, maka dia tidak boleh menolaknya. Jadi kalau suami sudah mengutarakan hajatnya, sekalipun dia sedang berada di atas pelana kendaraannya, perkara itu tunaikan. Macam itulah dia pentingnya mentaati suami. Tak boleh dia menolaknya. Apalagi kalau di dalam rumah. Dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwasanya ketika satu orang istri diajak oleh suaminya untuk masuk ke dalam kamar. Ya, kalau sudah masuk dalam kamar paham-paham aja lah ceritanya. Seorang suami manggil istrinya untuk masuk dalam kamar. Istrinya merengkang, tanda dia tidur dekat kamar lain pula. Maka suaminya itu tidur dengan marah, dengan geram. Sampai kadang-kadang pejam payah kemudian. Manolah dia tak datang-datang, manolah dia tak datang-datang. Palak lama-lama marah. Maka kata Nabi SAW, para malaikat akan melaknat istri-istri yang seperti itu sampai subuh. Jadi semalam suntuk itu istri yang seperti itu dilaknat oleh malaikat. Jadi seorang istri menolak ajakan suaminya untuk masuk dalam kamar, maka dia kena laknat dengan malaikat. Sampai bila? Sampai subuh. Jadi itu pentingnya seorang istri mentaati apa yang menjadi hajat suaminya. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan bahwa An Abdillah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamad dunya mata'un wa laysa min mata'id dunya syai'un afdhala minal mar'ati sholihah. Kata Nabi, dunia ini perhiasan. Dunia ini perhiasan. Dan perhiasan di dunia ini yang lebih cantik, yang lebih indah, perhiasan dunia yang lebih nikmat itu adalah wanita yang soleha, istri yang soleha. Perhiasan yang paling cantik, perhiasan yang paling indah, yang paling menarik adalah wanita soleha, istri yang soleha. Itulah perhiasan yang paling menyenangkan suami. Walaupun rumah kita dihiasi dengan berbagai macam ornamen, berbagai macam hiasan ada dekat rumah itu, istri kita nih taking bingal minta ampun. Tak ada nilai apa-apa rumah yang cantik nih tadi, gara-gara istri yang tidak soleha. Walaupun rumah kita nih tak ada gambar-gambar polos putih semua umpamanya kan, bahkan tak bergecat rumah gitu, tapi istrinya soleha, masya Allah, ketika suami masuk ke dalam macam surga dibuatnya. Nah, inilah hiasan yang paling istimewa, yang paling indah, yang paling cantik bagi suami. Wanita soleha adalah perhiasan dunia yang paling indah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wanita yang soleha itu seperti apa? Qala Umar an Salim bin Ja'din an Thauban qala lamma nazala fil fiddah waz zahabi ma nazala qalu fa ayyal mal nattakhid. Qala Umar fa ana a'lamu lakum dzalika fa awda'a ala ba'irihi fa adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana fi atharihi fa qala ya Rasulullah ayyal mali nattakhid. Faqala liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Ketika turun ayat tentang emas dan perak, jadi orang yang menyimpan harta berupa emas dan perak itu akan dipanaskan nanti di akhirat, akan distempel.
dari stempel neraka bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ketika ayat itu turun, para sahabat bingung, perhiasan apa lagi yang dapat kita simpan? Jadi perhiasan mana nih yang nak kita simpan? Emas dan perak kalau tak kita keluarkan zakat, dia akan menjadikan susah kita di akhirat nanti. Apa nih? Jadi Umar pun berpikir, apa harta yang akan kita ambil kalau macam nih? Kemudian Umar naik ke atas untanya. Dia ketemu sama Nabi. Ketika dia berhadapan dengan Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, kalau macam inilah keadaannya, apa harta yang patut kami ambil untuk dijadikan perhiasan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harusnya kamu jadikan adalah hati kamu senantiasa bersyukur. Pertama, harta yang ada itu disyukuri dalam hati. Yang kedua, lisan kamu itu, lidah kamu itu senantiasa berzikir. Yang ketiga, istri, jadikanlah dia istri yang mukminah, yang beriman. Maksud istri yang beriman itu, istrinya menolong dalam urusan akhirat. Istrinya menolong dalam urusan akhirat. Kalau suami mau sholat, maka istri sudah menyiapkan semua fasilitas yang akan dipakai, yang akan dibawa. Songkoknya sudah disediakan, serbannya sudah disediakan. Semua dilayaninya, menolong, memudahkan. Kalau suaminya mau pergi untuk mentaati Allah dan Rasulnya, suaminya mendorong, memberikan semangat. Ini istri yang menyenangkan, yang disebut dengan mukminah, yang bisa dia jadikan perhiasan. Tapi kalau ada istri, begitu suami nak pergi sembahyang berjamaah ke masjid, mulai dari cakap, asik sembahyang ayo bang, kami nak makan apa nih? Kalau istri macam itu, ini perlu juga diganti nih, perlu digoyang juga nih. Jadi istri yang mukminah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istri yang menolong untuk akhirat. Maksudnya menolong agar manusia ini, agar suaminya bisa terselamat dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam riwayat yang lain lagi, wanita solehah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairal lahu min zaujatin solihah in amaraha ata'athu wa in nazara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alaiha abarrathu wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa mali. Bagi seorang mukmin, bagi seorang laki-laki ini, bagi seorang laki-laki yang beriman, tidak ada yang lebih bermanfaat selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada istri yang solehah. Setelah takwa kepada Allah, tidak ada selain itu yang bermanfaat kecuali istri yang solehah. Jadi istri solehah itu adalah barang yang sangat berharga setelah takwa kepada Allah. Setelah ketaatan seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barang yang berharga itu adalah ketaatan istri kepada suami. Itu yang paling berharga. Itu yang perlu diusahakan, yang perlu dijaga. Terus Nabi sampaikan, istri solehah itu in amaroha ata'athu. Kalau suaminya memerintahkan, maka dia taat. Kalau suaminya suruh, dia taat. Aduh, aku letih betul tadi dekat masjid nih, duduk, zikir, baca Quran, letih betul aku. Pijit kaki aku. Yolah, kata dia. Dia pijit kakinya. Bukan pula dia melawan. Abang senang-senang duduk dekat masjid, baca Quran, zikir. Tak reti aku dekat rumah ni lintang pukang, tengok. Wah, macam-macam pula dia. Aku sakit juga pinggangnya. Kalau dia buat macam itu, ya Allah, memang tak menyenangkan. Jadi istri yang solehah itu kata Nabi, kalau dia disuruh taat, dia ikut, dia kejukan, tak banyak sungai. Ada juga yang mengejukan,
tapi sambil membebel, ini juga tak enggak, ini juga tak jadi. Dibuat juga dengan dia. Picit lagi, besok buat lagi. Dia micet juga, tapi awak yang kena picit ini geramnya minta ampun, habis dia membebel. Yang seperti ini pun tidak juga. Jadi wanita yang solehah itu kata Nabi, wanita yang solehah itu kata Nabi adalah wanita ketika diperintahkan oleh suaminya taat. Ya namanya taat, sami'na wa ata'na.